Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Kembali lagi sama gue Narendra. Dan pada kesempatan kali ini masih di GJAW 2024. Gue lagi mampir ke booth-nya Maxus. Karena Maxus ngebawa line up terbarunya di Indonesia, yaitu Miva 7. Nah, Miva 7 ini posisinya dia itu di bawahnya Miva 9 yang sebenarnya Setir Kanan juga udah pernah review. Sobat Setir bisa klik linknya ada di atas sini gitu. Jadi pada video kali ini kita akan kupas apa sih Miva 7 dan bagaimana mobilnya. Daripada penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas dari segi eksteriornya. Jadi di GJAW 2024 ini, ada dua Miva 7, ada yang warna silver greenish gini, dan ada yang warna hitam. Jadi kalau misalkan nanti footage-nya tiba-tiba warna hitam, itu mobilnya sama ya Sobat Setir. Nah, langsung aja kita bahas dari segi bagian depannya nih. Di depannya itu nggak ada logo Maxus, melainkan di sini ada tulisannya Maxus MAXUS, dan dia tuh ukurannya gede nih. Tuh, ukurannya gede, jaraknya jauh-jauh juga, jadi kayak statement banget lah ya. Dan kalau kita lihat di sini terdapat DRL. DRL-nya di bagian kanan dan di bagian kiri. Dia tuh posisinya di atas DRL-nya nih. Tuh, jadi di tengah sininya ini piano black aja. Dan kalau kita lihat lampunya ke bawah, dia itu terdapat DRL juga. Ini di bagian atas. Dan di bagian tengahnya itu merupakan sebuah LED proyektor yang dimana itu dapat berfungsi sebagai lampu dekat dan juga lampu jauh. Jadi dia multifungsi ya. Dan ukurannya juga gede dan dia secara vertikal gitu, nice banget. Nggak ada grill di bagian atas, di bagian bawah terdapat grill yang terbuka. Ini untuk pendinginan AC, pendinginan motor listrik, dan pendinginan lainnya. Secara desain dari depan ini simple banget kelihatannya. Cuma ada tarikan garis horizontal, terus ada vertikalnya juga di bagian lampu. That's it. Mungkin bagi sebagian orang kelihatannya sleek, kelihatannya futuristik, kelihatannya modern. Tapi ada juga mungkin yang mikir kayak, oh desainnya terlalu simple ya. Nah kalau itu sih balik ke kalian masing-masing. Tapi kalau gue suka nih mobil-mobil yang desainnya simple seperti ini, gitu. Dan di bagian bonnetnya juga dia ada tarikan garis di tengah, serta di sini ada gundukan. Jadi kelihatan berisi padat gitu ya, nice banget. Oke, kalau gitu kita move ke samping, kita intip bagian sampingnya. Let's go. Bergeser ke bagian samping, dia tuh kelihatan ya, van-nya tuh, MPV-nya tuh kelihatan gitu. Dia tinggi lumayan. Ini presence di jalannya sih lumayan intimidating nih kalau kita lihat di bagian samping. Terus di bagian samping ini ada apa aja sih? Yang pertama di sini ada charging port, tapi nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Kemudian di sini ada kayak aksen plastik gitu berwarna hitam. Ini memberikan kesan mewah juga. Terus kalau kita lihat di bagian spionnya terdapat kamera juga, berarti mobil ini memiliki kamera 360. Terus di bagian atas ini tuh ada roof rail. Nah, sebenarnya lucu ya ngeliat MPV pakai roof rail kayak gini ya. Jadi kayak makin tinggi lagi gitu. Nice. Terus kalau kita lihat, dia tuh model gagang pintunya tuh yang flush gitu. Jadi kalau dia lagi kekunci, lagi tidak dibutuhkan, maka dia akan masuk ke bagian dalam. Yang dimana bikin dia jadi lebih aerodinamika lagi Sobat Setir. Gitu. Di bagian bawah terdapat cladding-cladding hitam. Dan kalau kita geser ke bagian velgnya, dia tuh modelnya yang ketutup gini nih. Tapi ini tuh sebenarnya dop. Jadi yang besi itu yang tengah nih, yang palang 5 ini. Gitu. Ukurannya sendiri ini di ring 18, dibalut dengan ban berukuran 225/55 ring 18. Bannya dari Continental Eco Contact 6Q. Nice. Seperti itu. Di sini juga ada aksen chrome yang dimana manjang terus sampai ke bagian depan. Di atas juga ada manjang terus sampai ke bagian depan. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke bagian belakang. Let's go. Nah, di bagian belakang ini kita terdapat sebuah high mount stop lamp di bagian spoiler atasnya nih Sobat Setir. Dan untuk kacanya dia juga sudah dapat rear defogger serta rear wiper. Untuk desainnya ini kurang lebih mirip sama desain yang di depan. Ada garis horizontalnya, ada garis vertikalnya juga. Seperti itu. Garis horizontalnya di sini menjadi tempat logonya si Maxus. Bukan logo, balik lagi ya. Ini adalah ejaan Maxus gitu. Dan untuk yang garis vertikalnya ini adalah lampu belakangnya yang dimana di sini juga sudah terintegrasi dengan lampu rem, lampu mundur, lampu sen, dan lampu kecil juga. Seperti itu. Nah di bawah ini baru ada tulisannya Miva 7, dan yang di bagian kiri ini SAIC motor karena dia Maxus tuh under SAIC group gitu Sobat Setir. Seperti itu. Dan kalau kita lihat bagian bumpernya, dia desainnya simple aja. Plastik hitam gini, ada reflektor juga di bagian bawah dan sensor parkir tentunya. Kamera mundur juga ada di bagian sini. Gitu Sobat Setir. Oke, kalau gitu kita move lagi ke depan, kita bahas mengenai motor listriknya. Yuk. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan.
Nah, untuk chargingnya dia tuh sudah support AC maupun DC charging nih Sobat Setir. Jadi untuk pengisian DC chargingnya itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit aja atau setengah jam dari 30 hingga 80%. Karena baterainya sendiri memiliki kapasitas di 90 kWh, yang dimana itu ukurannya gede Sobat Setir. Dan juga range-nya itu di 635 km WLTP kalau kita pakai di dalam kota. Namun kalau kita pakai kombinasi keluar kota juga, itu sekitar 480 km-an. Jadi anggapannya kalau 480 km ya, karena kombinasi kan keluar kota juga gitu ya. Anggaplah dari Jakarta bisa sampai ke Semarang Sobat Setir. Itu nyampe dalam sekali pengisian ke Jawa Tengah ya. Nice banget sih. Nah, ngebahas mengenai tenaganya, jadi mobil ini itu motor listriknya menghasilkan tenaga di 180 kWh dan torsinya di 350 Nm, yang dimana dirasa sangat cukup nih untuk penggunaan harian maupun kita pakai ke luar kota. Ya memang dimensinya ukurannya besar, tapi memang juga harus disuplai oleh tenaga yang nggak kalah besar juga nih Sobat Setir. Dan menurut gua mobil ini kayaknya pas nih tenaganya, nice banget. Nah, sebelum kita masuk ke row kedua, yang dimana itu juga menjadi salah satu menu utamanya dari Niva 7 ini kan adalah MPV 7-seater, gue mau bahas dulu mengenai row pertamanya. By design, dashboardnya itu MPV banget, dia tuh panjang gitu ke sana, dan dia juga berlapis modelnya. Di atas ini kita mendapatkan semi soft touch. Kenapa semi soft touch? Karena nggak soft amat nih Sobat Setir. Tuh, dia lumayan keras, tapi ini mah soft touch gitu, bisa ditekan, empuk. Nah, kalau bagian bawahnya ini baru soft touch. Tuh, dia ini benar empuk. Dan dia kombinasi warna ya, hitam dan warna kayak coklat-coklat gitu. Nah, di bagian bawah sini, ini tuh ventilasi AC semua. Jadi untuk pendinginan sih tentunya cukup lah ya. Dan juga ngebahas masalah head unitnya. Dia tuh tergabung nih, satu frame bareng sama instrumen clusternya. Untuk head unitnya sendiri, nah head unitnya kita langsung disambut sama beberapa shortcut nih Sobat Setir. Jadi ini ada shortcut untuk radio. Di sini ada shortcut untuk kayak mode-nya gitu. Mode apa? Di sini ada rust mode, ada cool mode, ada warm mode, fresh mode, sama standard mode. Nah, coba kita buka nih ya. Jadi kalau di standard mode itu kayak beberapa settingan nih. Seat ventilation-nya off, seat heating-nya off, climate control off, window-nya juga ketutup, semuanya mati. Nah, kalau fresh itu beda. Dia external circulation-nya kebuka. Foot level vent-nya tuh nyala, jadi AC-nya ke kaki gitu. Driver window-nya dibuka ventilasinya, lalu front passenger window-nya wide open seperti itu. Dan ada juga warm, berarti kalau kita lagi kedinginan kita bisa pakai warm, nanti dia kayak cooling seat-nya nyala dan segala macam. Kalau cool, kita lagi kepanasan kita pakai cool, nanti dia auto ngeset biar kita bisa langsung adem. Dan rust ini kalau kita lagi mau bobo atau mau tidur di row pertama, karena langsung driver posture-nya di lying flat, terus AC-nya dibikin external circulation, dan settingan-settingan lainnya gitu. Itu canggih banget sih. Kemudian di sini ada My Car nih. My Car tuh nampilin kayak TPMS-nya, terus di sini ada detailsnya kayak tire pressure monitoring, bisa kita ganti jadi energy, trips, sama maintenance. Ini juga bisa kita expand nih jadi gede. Tuh kayak gitu. Nice banget Sobat Setir. Kemudian yang terakhir ada smartphone integration, karena dia sudah bisa terintegrasi dengan Android Auto maupun Apple CarPlay. Kalau kita buka settingan gedenya, ini baru settingan yang tadi, ini menu gedenya gitu ya. Tuh, ada macam-macam yang bisa kita set di sini. Nice banget sih kalau menurut gue suka sih Sobat Setir. Tuh, dia juga bisa kayak beberapa kayak handphone gitu ya. Nah, ini ada climate controlnya, ini fokus ke AC. Jadi kita bisa ngatur ke AC depan, ke AC belakang. Kita juga jok bisa front passenger seat heating maupun ventilation, baik kanan dan kiri juga. Nice. Tuh, canggih banget ya. Settings. Nah, kalau settings ini kayak kontrol mobilnya, terus buat joknya, buat panoramiknya, tailgate-nya, terus di sini ada vehicle, di sini kayak ngatur settingan lampu, ya ciri khas mobil buttonless lah, semua pengaturan ada di bagian sini di head unit. Gitu. Ini energi untuk urusan kelistrikan dan perbateraiannya, ini adasnya ada lengkap juga, ada overspeed warning, lane assist, speed limit prompt, intelligent speed limit assistance, collision avoidance assist, blind spot assist. Sama ini DMS atau driver monitoring system. Dan settingan-settingan lainnya yang lengkap. Nice banget. Kemudian kalau kita geser ke bawah, di sini ada beberapa shortcut nih Sobat Setir. Ada on and off untuk AC. Tuh.
Terus juga ada kita shortcut ke mode home. Ini buat ngunci buka pintu. Tuh. Dan ada shortcut untuk buka pintu kanan serta buka pintu kiri. Gitu. Itu bisa dipencet dari sini semua nih sobat setir. Seperti itu. Nice banget ya. Nah, untuk steeringnya sendiri, dia desainnya simple. Di kanan ada buttons, di kiri ada buttons. Yang kanan untuk audio, yang kiri untuk adaptive cruise controlnya atau untuk ADAS-nya sobat setir. Nah, kalau kita pegang, setirnya tuh ukurannya nggak begitu tebel gitu, kecil gitu, kayak kurus gitu. Jadi kayak untuk tangan-tangan orang Indonesia pas aja nih, dan dia modelnya two spoke. Jadi cuman secara horizontal doang desainnya gitu. Nice juga sih sebenarnya. Dan dia juga sudah bisa diatur tilt and teleskopiknya nih. Teleskopik, tilt, bisa semua. Nice. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri, dia juga menampilkan berbagai macam informasi nih, kayak status charging kita, status baterai kita, speedometer kita, posisi gearbox kita, range kita, dan informasi-informasi lainnya. Jadi bisa dibilang ini lumayan lengkap sobat setir untuk instrumen clusternya. Nice banget. Oh iya, di depan sini juga ada DMS nih, atau Driver Monitoring System. Yang dimana dia tuh nge-scan wajah kita, dan ngeliat nih kalau kita ngantuk, kalau kita kelihatan nggak fokus nyetirnya, dia langsung nge-assess kita nih, ngasih notifikasi kalau kita ketiduran itu langsung berisik-berisik gitu, atau yang nge-take over mobilnya. Terima kasih, fitur canggih. Nah sobat setir, sekarang kita ke row kedua. Terus di row keduanya ini depan posisi driving gue. Di sini gue mendapatkan sekitar 14 jari untuk legroomnya, dan untuk headroomnya sekitar 9 jari. Dan di belakang ini itu ada 2 seater. Karena dia emang captain seat gitu ya, jadi ada LE buat jalan ke belakang. Di sini juga mendapatkan armrest, ada 2, ada 4 totalnya bahkan. Jadi 2 setiap jok. Kemudian ada seatbelt 3 titik, ada 2 buah kanan dan kiri. Terus ada headrest juga kanan dan kiri. Kemudian di sini fiturnya ada apa aja sih? Lengkap nih. Di sini ada AC. AC juga bisa kita atur nih dari fan speednya, dan bisa kita atur dari suhunya. Seperti itu. Kemudian di sini ada 2 buah charging port Type C. Terus di sini ada cup holder, serta ada ventilasi AC di bagian atas. Nah, untuk pembukaan pintunya dia tuh elektris. Di sini ada pencetannya open and close. Ataupun kita juga bisa buka dari gagangnya. Di sini ada cup holder, dan di sini juga bahannya nyaman. Ini sama dengan bahan yang di depan nih. Dia pakai kulit-kulit gitu dan empuk ya, empuk, serta dia perforated nih sobat setir. Nice banget. Dan dia juga sudah mendapatkan ISOFIX sobat setir. Jadi untuk bawa baby seat tentunya lebih safety lagi. Dan juga dia memiliki panoramic sunroof sobat setir. Jadi untuk shades-nya dia terbuka sampai belakang, namun kacanya terbukanya hanya sampai ke driver pertama aja nih. Oke, kalau gitu kita lanjut ke row ketiga. Nah, di belakang ini kita juga mendapatkan row ketiga tentunya, dan ini bisa untuk 3 orang. Kenapa? Karena ada 3 buah headrest, serta ada 3 buah seatbelt 3 titik untuk penumpang kiri, tengah, dan belakang. Untuk legroomnya itu sekitar 7 jari, dan headroomnya itu sekitar bisa 8 jari sih, 7 jari setengah lah kurang lebihnya sobat setir. Jadi emang cukup luas juga. Dan untuk cup holdernya di sini ada 2 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri, serta ada charging port USB-nya juga di setiap sisi kanan maupun kiri gitu. Dan di belakang ini juga sudah support ISOFIX. Jadi kalau kita mau naruh baby seat di belakang juga safety sobat setir gitu. Ini jadi salah satu opsi 7-seater EV yang ditawarkan di Indonesia. Nice ya. Dan juga di sini mendapatkan sebuah ventilasi AC tuh di bagian kanan dan di bagian kiri. Jadi penumpang row ketiga seharusnya nggak mungkin kegerahan nih sobat setir. Nah, aja gue kedinginan langsung. Oke sobat setir, sekian review dari Maxus Miva 7. Mobil ini bisa dibilang emang cocok untuk sobat setir semua yang mencari sebuah kendaraan MPV tapi tidak begitu besar, full EV, 7-seater. Ini bisa menjadi salah satu opsi kalian, dan tentunya yang canggih sobat setir. Nah, Miva 7 ini tersedia 4 opsi warna, yaitu Pearl Luster White, Metal Black, Concrete Grey with Black Roof, Emerald Green. Dan untuk harganya, mobil ini dibanderol dengan harga 788 juta rupiah. Gimana menurut sobat setir? Kira-kira worth it atau enggak? Value for money atau enggak? Atau komentar kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.
Nah, untuk steeringnya dia itu dapat diatur secara tilt. Kok udah keangkut semua kan? Legroom, headroom,